Salam kenal dari STT Amanat Agung. Saya bersyukur saat ini kita bisa bersama-sama beribadah. Dalam beberapa hari ini ada 2 orang dosen datang dari Jakarta. Kami melayani di beberapa tempat sekolah, tentunya IPK dan juga saat ini di GKY Palembang. Saya menyampaikan salam dari dosen-dosen dan bersyukur untuk semua dukungan, doa, dan kerjasama yang selama ini telah terjalin dengan GKY Palembang. Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema bersyukur atas ciptaan dan pemeliharaan Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kesempatan kami boleh mengetahui kebenaran firman-Mu yang menjadi isi hati-Mu untuk kami pahami. Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus yang menyingkapkan kebenaran itu agar kami dapat mengerti. Tuhan, tolong setiap kami sehingga tidak ada satupun dari kami yang pulang tidak membawa berkat dari firman-Mu ini. Bekerjalah dan berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya kali ini adalah kali pertama datang ke Palembang. Jadi saya senang sekali bisa berkenalan dan bertemu. Nah, ketika saya pertama ke sini, saya memikirkan hal apa ya yang akan saya temui sepanjang masa pelayanan di tempat ini. Nanti saya akan bercerita apa yang saya dapatkan di antaranya. Namun sebelumnya kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Kolose 4 ayat 2 sampai ayat 6. Saya akan membacakannya untuk kita semua dari terjemahan yang kedua. Demikian firman Tuhan. Ya. Kolose 4 ayat 2, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah dengan mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Ayat 5 sampai ayat 6. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Sedemikian pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Saudara-saudara terkasih, waktu saya datang, pelayanan di sekolah, kemudian keesokan harinya ada waktu kosong, saya sempat berjalan-jalan. Di depan hotel itu ada beca. Dulu saya pernah naik beca, tapi udah lama tidak ada beca di Jakarta. Jadi saya iseng coba ya, saya naik beca itu. Rasanya sih masih sama. Bapak Ibu naik beca nggak di sini? Mungkin tidak naik beca ya. Tapi yang menarik adalah, ini bukan bapaknya ya, saya nggak foto bapak itu, tapi saya cari gambar. Sempat berbincang-bincang, lalu dia bilang begini, saya sudah 20 tahun di sini. Oh, Bapak 20 tahun ini bawa beca? Iya. Sebelumnya saya bertanya, Bapak hari-hari ngapain? Gitu ya. Ya saya narik beca. Oh, pagi sampai malam kah? Enggak, siang saya pulang. By the way Pak, saya tanya, ini biayanya berapa kalau saya diantar Bapak? Lalu Bapak ini bilang, selama 20 tahun saya bawa beca, saya tidak pernah menetapkan tarif berapa biaya yang harus dibayarkan. Wah, coba Bapak Ibu kalau jualan gitu, harganya nggak ditetapkan, terserah bayarnya gimana ya rasanya ya. Nah Bapak ini mengatakan, enggak perlu. Lalu dia bilang begini, saya penasaran kan, saya bertanya, lalu gimana Pak kalau dibayarnya sedikit? Nanti Bapak nggak cukup biayanya. Ada kalimat dia, pasti bisa hiduplah, gitu katanya. Entah apa yang mendasari pemikiran Bapak ini sehingga dia tidak menetapkan jumlahnya. Padahal wajar saja bukan kalau dia menetapkan angkanya. 20.000 kah, 30.000, boleh-boleh saja. Kalau saya nggak mau ya saya nggak naik, kalau saya setuju kita naik bersama. Tapi Bapak ini memilih untuk enggak.
Mungkin ada alasannya, tapi saya tidak membahas dan saya menghormati beliau, begitu ya. Kami ngobrol hal yang lain. Nah, tapi kalimat ini menarik, pasti bisa hiduplah. Nah, saya meminjam istilah Bapak yang saya belum sempat kenalan siapa namanya itu. Kita sebagai anak-anak Tuhan berapa tahun kita menjadi orang percaya? Dari lahir atau setelah kita dewasa? Nah, kehidupan kita sebagai orang percaya seperti apa? Apakah relevan dengan kalimat ini? Ya, pasti hiduplah sebagaimana layaknya orang Kristen, begitu. Pokoknya hari Minggu ke gereja, pokoknya berdoa saat teduh, oh itu bagus, betul. Tapi renungan kita hari ini mengingatkan kita satu hal yang membuat kita harus kembali memikirkan sesuai dengan tema tentang syukur. Ya, jadi satu bagian yang saya temukan ya Bapak Ibu ya, dalam buku The Pursuit of Holiness, Jerry Bridges mengatakan gini, bahaya itu mengintai orang-orang percaya. Orang-orang percaya yang hidup merasa diri baik-baik saja. Saya secara rohani aman gitu. Saya tidak melakukan kejahatan-kejahatan besar. Saya tidak melakukan seperti apa yang ada di berita-berita itu, baik-baik saja. Saya merasa diri tidak ada masalah. Nah, hal ini bisa membawa kita pada sebuah situasi kita merasa seolah-olah kita jauh dari kejatuhan, jauh dari pelanggaran, jauh dari penyimpangan. Sehingga kita mulai menutup diri atau mematikan tanpa sadar kewaspadaan kita. Kita nggak berjaga-jaga. Kita kalau ada sesuatu yang berbahaya kita berjaga-jaga, bukan? Kita sadar hal tertentu, aduh jangan sampai nih cuaca tidak baik begini, harus doping vitamin supaya nggak sakit, begitu. Kita berjaga-jaga. Hidup kerohanian kita pun juga, kalau kita tidak sadari, kita bisa ada dalam kondisi kita terlena dengan situasi itu. Toh saya sudah melayani, toh saya sudah hidup sekian tahun melayani Tuhan, hidup sebagai anak-anak Tuhan dan baik-baik saja semuanya. Pada akhirnya lebih jauh lagi dikatakan kalau tidak ada kewaspadaan itu bisa membawa kita pada pintu yang tertutup ketika ada firman Tuhan mengingatkan tentang satu hal. Ada pelanggaran karena saya merasa sudah baik-baik saja. Sehingga dikatakan kita menutup diri pada pertobatan. Padahal jelas siapakah di antara kita yang sudah sempurna dan tidak pernah melakukan dosa dan pelanggaran? Adakah? Tidak ada satupun. Ya, kita sudah diselamatkan oleh Kristus. Kita beroleh keselamatan dalam Kristus. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan kita diminta untuk hidup makin hari bertumbuh makin serupa dengannya. Orang-orang percaya bisa terlena dengan hal ini, dengan status ini, sehingga tanpa sadar menjalani hari-hari tanpa kembali lagi melihat bagaimana pertumbuhan itu terjadi. Berhenti bertumbuh, yang kemudian lebih lanjut dikatakan oleh Jerry Bridges juga terjebak di dalam rutinitas, di dalam perilaku yang ini nggak terlalu besar lah masalahnya ketika saya kurang kendali sedikit ya, tahu kolesterol tinggi misalnya ya Bapak Ibu ya, tapi kalau makan yang goreng-goreng ya nggak apa-apa lah sedikit-sedikit begitu ya. Itu sih nggak masalah, ada obatnya, begitu kan ya. Tapi bagaimana kalau terkait dengan kekudusan hidup kita? Bagaimana jika itu terkait dengan relasi kita kepada Tuhan dan kepada sesama? Atau mungkin perkataan kita yang ceroboh? Ya maaflah, saya emang kebiasaan ngomongnya begitu ya, jangan sakit hati, begitu. Saya suka kelepasan ngomong begitu. Ceroboh dengan berkata-kata. Kita tidak lagi merasa itu sebagai sesuatu yang perlu diperbaiki. Karena ya saya dari dulunya memang begitu. Dari sananya gitu. Jadi ada di dalam situasi yang stagnan. Ceroboh. Lebih jauh lagi, namanya berelasi, ya saudara-saudara ya, mana ada yang tidak ada masalah, betul? Pasti ada ketidakcocokan satu dengan yang lain, pasti ada perbedaan pendapat.
yang sebenarnya itu tidak masalah. Tapi masalah ketika tidak terselesaikan dengan baik, begitu. Tidak dipertemukan, tidak dijelaskan apa yang terjadi. Maka berikutnya adalah ketika ada perasaan yang tidak enak, sulit mengampuni. Tumbuh masalah baru. Lanjutannya apa lagi katanya? Wah, kalau udah begini, paling merasa paling benar kan katanya kan? Sehingga yang salah tunjuk-tunjukkan. Siapa yang salah, siapa yang benar. Pada akhirnya anak-anak Tuhan sibuk dengan berbagai perasaan, pikiran, agenda-agenda yang pada akhirnya tidak lagi lurus mengikuti arahan Tuhan. Kalau di sini saya berdiri lurus dengan pintu. Kalau saya mengikuti arah pintu itu, maka saya harus ada di sini. Tapi dalam perjalanan yang menuju pintu itu, saya bisa menyimpang ke kiri dan ke kanan ketika ada hal-hal lain yang lebih menarik. Hidup kita juga begitu Bapak Ibu. Kita tahu sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, kehidupan kita memuliakan nama Tuhan, menjadi saksi di sekitar kita dalam berbagai konteks kehidupan kita. Kita ibu rumah tangga, kita karyawan, kita pengusaha, apapun. Kita diminta oleh Allah menjadi saksi. Tetapi hari-hari itu sambil perjalanan hidup kita ini menjadi stagnan. Ketika akhirnya kita mulai merasa, aku udah baik. Ini gak hanya bicara untuk jemaat, demikian juga kami rohaniwan. Kami yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana firman yang telah kita renungkan itu benar-benar bisa mentransformasi kehidupan kita. Mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Itu perintah Tuhan, bukan? Nah, di dalam bagian ini banyak anak-anak Tuhan akhirnya berada di dalam situasi yang penting. Aku sudah melakukan apa yang menurutku harus kulakukan. Hari demi hari, minggu, bulan, ke tahun. Ada stagnan, tidak ada pertumbuhan jika kita tidak sadar akan bahaya yang mengintai. Merasa diri sudah baik, merasa diri puas dengan, kita puas tentu di dalam Kristus, keselamatan itu tuntas lunas sudah. Tetapi konsekuensi dari itu membawa orang percaya harusnya menghidupi kebenaran itu. Dan tidak pernah ada kata selesai untuk ini. Kita harus terus bertumbuh. Makin hari makin serupa dengan Kristus. Ini perjalanan kita. Nah, bagian firman Tuhan yang kita renungkan bersama dari Kolose yang tadi sudah dibacakan. Konteksnya adalah jemaat Kolose ini adalah jemaat yang sudah mengenal Kristus. Kristus sudah diberitakan. Tetapi mereka tidak lagi fokus karena merasa diri sudah di dalam keselamatan itu. Muncul ajaran-ajaran sesat yang menyusup sehingga membuat jemaat yang sudah mengenal Kristus itu tidak lagi memandang bahwa Kristus cukup untuk menyelamatkan. Mulai ada kompromi-kompromi dengan ajaran yang mencampur adukan. Oh, kalau mau selamat kamu harus melakukan ini dan itu. Ada tradisi-tradisi budaya yang harus dipakai untuk dalam kehidupan agar kehidupanmu benar. Itu ajaran jemaat Kolose yang ada di sekitar Kolose. Rasul Paulus mengingatkan, hati-hati, bertekun dalam doa, dan pada itu berjaga-jagalah dengan mengucap syukur. Bapak Ibu, kalau berjaga-jaga kita bagaimana? Berjaga-jaga itu seperti kalau Bapak Ibu pingin beli sesuatu yang diharap-harapkan secara online begitu ya. Kapan datangnya barang ini? Lalu begitu ada notifikasi, udah sampai di sini, oh udah sampai, itu berjaga-jaga. Oh udah datang, langsung senang diterima. Itu contohnya. Tapi contohnya juga berjaga-jaga seperti seorang tua yang menjaga anaknya yang sedang sakit panas, tunggu panasnya turun. Dia akan berjaga-jaga, kalau bisa dia tidak akan pernah tidur. Takut anaknya panasnya tinggi lagi. Bahkan dia mungkin terkantuk-kantuk duduk di sampingnya memegang tangan atau dahinya anak itu. Dia akan berjaga-jaga, setiap ada gerakan dia bangun.
dia akan melihat apa yang terjadi dengan anaknya. Kata berjaga-jaga ini maksudnya kita ini di tengah-tengah kehidupan kita yang makin modern gitu ya. Kita pun harus berjaga-jaga. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Kolose, demikian juga dengan kita. Agar kita tidak kompromi dengan ajaran yang mencampur adukkan nilai-nilai kehidupan itu. Penyesatan yang mengatakan bahwa keselamatan tidak cukup hanya dalam Kristus. Itu yang terjadi. Sehingga kita bisa melihat bahwa dari Kolose 4 ayat 2, kita diminta untuk berdoa dengan tekun. Berjaga-jaga agar tidak jatuh dalam pencobaan. Mengucap syukur membawa kita pada kehidupan yang tidak egois. Saudara-saudara terkasih, kita berdoa dengan tekun biasanya kalau apa? Kalau ada keinginannya sesuatu. Kalau ada sebuah beban tertentu. Ya itu betul. Kita datang kepada Tuhan. Tetapi juga kita berdoa agar kita terus mengarahkan hati pikiran kita kepada Kristus, sehingga Allah Roh Kudus yang ada di dalam diri setiap orang percaya, yang terus mengingatkan, yang terus menolong ketika kita mulai menyimpang jalannya, dia terus berbicara dan mengingatkan kita, sehingga kita tidak salah di dalam mengambil keputusan, tidak salah untuk berkata-kata, bertindak, tidak dikuasai oleh emosi yang begitu besar menguasai kehidupan kita dengan segala kesulitan yang kita alami. Mengucap syukur, berjaga-jaga dengan mengucap syukur membawa kita pada kehidupan yang tidak melulu memikirkan diri kita sendiri. Bapak Ibu coba praktikkan di dalam kehidupan kita, karena tema gereja tentang syukur ya Pak ya, tentang bersyukur. Coba ambil waktu sejenak. Hal apa yang kita syukuri? Hal apa yang kita syukuri hari ini? 1 minggu ini, 1 bulan ini. Apa yang kita syukuri? Jika tidak, kita membiasakan diri untuk mengingat, kita lupa bahwa itu adalah topangan Tuhan, penyertaan Tuhan. Apa yang kita syukuri? Karya Allah apa? Tentu keselamatan yang besar itu. Jaminan hidup kekal yang Tuhan berikan, itu harus membuat kita sangat bersyukur. Tapi jangan lupa, ketika kita mulai berpaling dalam kesibukan-kesibukan kita, hal-hal yang menjadi fokus mulai teralih, bukan? Setidaknya saya bersyukur saat ini. Tadi di KU1, saya tidak batuk-batuk. Karena saya beberapa hari ini bergumul dengan rasa batuk. Beberapa rekan-rekan di sini juga ada yang batuk ya, cuaca yang seperti ini. Saya bisa berkhotbah dengan baik, dan sampai saat ini saya bisa juga berbicara dengan baik. Saya bersyukur Tuhan menolong. Kita perlu membiasakan diri kita untuk menghitung, mengingat apa yang sudah terjadi di dalam hidup kita, karena Allah tidak mungkin tidak melihat dan memperhatikan dan memelihara kita. Amin, Bapak Ibu. Tadi di awal jika diperhatikan ada video multimedia tayangkan ya, tanaman-tanaman yang merambat bertumbuh dengan detail-detail yang sedemikian indah, dan itu karya ciptaan Allah sedemikian dahsyat. Itu tanaman loh, tanaman. Bagaimana dengan kita? Manusia ciptaan dahsyat, di kejadiannya kita bisa jadi seperti ini, luar biasa. Ada satu orang tua yang dulu kami layani sakit stroke, kena satu titik di mana dia tidak lagi bisa menelan. Wah, tidak bisa menelan itu menderita sekali. Coba bayangkan kalau kita tidak bisa menelan, kayak apa? Tidak bisa batuk, tidak bisa menelan. Sementara kita saat ini merasakan, wah semua baik-baik saja. Kalau kita ada sampai saat ini, tidak lagi selain karena Allah yang menopang, yang memelihara dan menyertai. Kita melihat apa yang terlihat, kita melihat secara fisik,
tapi Allah melihat apa yang kita butuhkan. Maka sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya kita mengucap syukur, yang ucapan syukur itu berlimpah, sehingga kita tidak lagi egois bersyukur hanya karena diri dan diri dan diri. Tapi kita bersyukur karena ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk menolong kita. Bersyukur ada orang-orang yang melayani pemberitaan firman Tuhan. Injil bisa disampaikan. Bersyukur ada hamba-hamba Tuhan yang dengan setia di dalam pergumulan-pergumulan hidupnya melayani. Seperti Rasul Paulus berdoa memohon supaya jemaat Kolose doakan aku. Ketika surat ini ditulis, Rasul Paulus sedang dalam penjara. Penjara karena dia memberitakan Injil. Pemberitaan Injil yang membuatnya dia di penjara. Dia nggak akan kuat jika tidak ditopang oleh jemaat Tuhan. Demikian halnya dengan Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Sebagai orang-orang yang telah dipanggil oleh Kristus, jadi anak-anak Tuhan, adakah kita menjadi orang-orang yang juga memperhatikan, mendoakan pekerjaan pemberitaan Injil? Lebih lanjut di dalam ayat yang ketiga dan keempat, dikatakan, berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami. Pemberitaan firman Tuhan, orang bisa percaya firman Tuhan, percaya kepada Kristus, itu pekerjaan Allah. Allah memanggil orang-orang untuk melayani, memberitakan. Tetapi yang membuat orang bisa percaya bukan orang yang memberitakan, tapi Allah sendiri yang menyingkapkannya, yang membuat orang itu bisa percaya bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Maka Rasul Paulus meminta agar pekerjaan pemberitaan Injil ini didukung di dalam doa. Dia yang dipenjara memohon agar jemaat Kolose menopang, mendoakan, memberi dukungan. Nah, sebagai orang-orang percaya yang diminta berdoa, berjaga-jaga dengan bersyukur mengingat pekerjaan Tuhan dan juga pemberitaan Injil, maka seharusnya anak-anak Tuhan akan terus juga memperlihatkan kehidupan yang berelasi dengan orang-orang lain. Memperhatikan relasi dengan orang yang belum percaya. Rasul Paulus mengingatkan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Bagaimana kehidupan kita bisa menjadi berkat, bisa menjadi saksi bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Adakah kehidupan kita, perkataan kita, tingkah laku kita membuat orang tertarik untuk datang kepada Kristus? Atau justru membuat orang merasa, saya sudah baik-baik saja di sini, saya nggak mau mengenal siapa yang kau percayai. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakan waktu yang ada. Hidup dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar adalah ketika kita bertemu dengan orang-orang yang belum percaya. Bapak Ibu, jangan-jangan kehadiran kita, pertemuan kita itu adalah jawaban doa orang itu. Jangan-jangan. Jangan-jangan sebenarnya ketika kita berpapasan, kita melihat orang yang sedang bergumul, lalu kita sedang memberi perhatian, atau mungkin sedang penguatan, memberikan telinga kita untuk mendengarkan. Itu adalah sebuah cara perpanjangan tangan Tuhan agar orang yang belum percaya itu bisa bertemu dengan kasih yang telah terlebih dahulu kita rasakan. Maka kehidupan kita harusnya kehidupan yang terpancar keluar. Karena kita orang-orang yang telah merasakan kasih Allah itu, bukan? Kita merasakan kasih Allah, kita bersyukur bahwa Tuhan menjamin kehidupan keselamatan kita. Kalau yang nanti saja Tuhan sertai, Tuhan sudah jaminkan, terlebih lagi kehidupanku saat ini. Hal-hal yang ada di dunia saat ini adalah hal-hal kecil. Maka kita tidak lagi terhimpit pada masalah-masalah itu. Pada relasi-relasi yang mungkin kita bergumul dengannya.
Tapi kita kembali mengarahkan diri kita, hati kita kepada Tuhan, berjaga-jaga dengan ucapan syukur. Sehingga pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, memperhatikan relasi dengan orang yang belum percaya itu membuat kita peka dan kita mau menunjukkan sikap dan perilaku kita sebagaimana kasih Kristus. Apa contohnya? Perkataan kita. Apakah artinya tidak boleh menegur? Menegur dengan kasih, bukan? Bagaimana perkataan, bagaimana sikap kita yang peduli pada orang-orang yang membutuhkan, bagaimana kita peduli pada sesama orang-orang percaya. Adakah kita merangkul? Kalau berbicara perbedaan, tentu berbeda. Suami istri saja berbeda, bukan? Keinginannya berbeda, walaupun sudah lama bertahun-tahun. Apalagi orang lain yang kita baru temui. Tapi memang nyatanya kita hidup di dalam komunitas seperti ini, dan perbedaan itu tidak perlu dipermasalahkan, bukan? Tapi coba dipahami, dikomunikasikan apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi hambatan. Sehingga relasi kita menjadi relasi yang menumbuhkan, bukan mematikan. Relasi yang memberi inspirasi, relasi yang memberi masukan-masukan yang membuat orang bisa bertumbuh. Orang tidak merasa takut untuk memperlihatkan kelemahannya, karena memang aku lemah, aku butuh bantuan. Karena orang ketika menyampaikan kelemahannya, orang yang mendengarkannya memberikan masukan yang baik. Aku ngerti, kamu ada masalah di situ ya. Yuk kita sama-sama bagaimana kita bisa menyelesaikannya. Saya pernah di situ tapi saya sudah beres. Saya tahu caranya. Atau saya juga nggak tahu, saya juga ada di situ masalahnya. Ayo kita sama-sama mencari tahu bagaimana. Menunjukkan sikap dan perilaku mencerminkan Kristus. Tampaknya mudah ya rekan, Bapak Ibu ya. Tapi di dalam praktiknya seringkali ada tarik-menarik antara keinginan ego diri kita dengan menaati apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terkait perkataan, bagaimana perkataan yang tidak hambar? Kita tahu kalau makanan hambar tuh kayak apa ya? Penampilannya bagus pun, kalau rasanya hambar, tidak ada garamnya, mau kita makankah? Tentu tidak. Kasih orang lain aja, atau buang aja gitu ya. Tentu itu makanan. Saya pernah mencoba kopi, saya suka kopi Arabica, diseduh sekali enak banget. Saya nggak rela udah habis, coba saya seduh lagi, kali bisa ada enak-enaknya. Ternyata nggak bisa. Ternyata sekali itulah yang paling enak. Hambar sudah. Perkataan yang tidak hambar, yang tidak keluar dari hati, tidak keluar dari kesungguhan, tidak berangkat dari kepedulian. Hanya ngomong-ngomong aja yang tidak punya maksud. Kita diingatkan untuk perhatikan perkataan kita, sehingga perkataan kita menjadi perkataan yang penuh hikmat. Sumber hikmat adalah Allah sendiri. Karena itu anak-anak Tuhan tidak bisa jauh dari firman Tuhan. Itulah yang membuat kita bisa berkata-kata dengan hikmat, dengan bijaksana. Pergaulan kita dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan akan nyata tercermin dalam relasi kita dengan sesama. Situasi yang dialami oleh jemaat Kolose sebenarnya kurang lebihnya sama dengan situasi yang di hadapan kita. Kita berhadapan dengan berbagai filsafat dunia yang menyesatkan. Teologi-teologi kemakmuran yang mengalihkan fokus dari ketaatan penyangkalan diri pada dan salib Kristus membuat kita merasa bahwa aku baru bisa selamat kalau aku melakukan ini dan itu, memberi banyak persembahan. Oh bagus, Bapak Ibu bisa memberikan banyak persembahan, itu bagus sekali. Melayani Tuhan itu baik sekali, itu sebagai respons syukur karena sudah diselamatkan oleh Kristus. Bukan sebagai cara supaya bisa diselamatkan. Keselamatan hanya di dalam Kristus. Sehingga
Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Kristus, hidup kita menjadi hidup yang penuh ketaatan kepadanya. Kita menyangkal diri ketika kita ingin sebagai manusia menginginkan melakukan sesuatu yang kita inginkan, tetapi kita tahu Tuhan tidak berkenan atas hal ini. Maka sebagai orang Kristen yang dewasa, dia akan, Tuhan tolong aku mau lepaskan ini. Aku tahu Tuhan tidak berkenan atas apa yang aku genggam ini. Tolong aku mau lepaskan itu sebagai persembahan kepada Tuhan. Kita menyangkal diri kita karena kita tahu Kristus yang utama. Kesalehan yang diukur dari aktivitas pelayanan gerejawi, berhati-hati. Saya tidak mengatakan Bapak Ibu jangan melayani, harus melayani. Kita berada di dalam komunitas di mana kita bertumbuh makin serupa dengan Kristus. Gereja ini membutuhkan pelayan-pelayan di dalam ibadah ini. Kita berkomunitas bersama-sama. Tetapi itu bukan menjadi ukuran untuk kita diselamatkan. Saudara-saudara terkasih, kesadaran akan karya penyelamatan, pemeliharaan Allah, seharusnya itu membawa kita terus mengingat siapa kita, siapa Allah. Kita mengagumi Tuhan di dalam kehidupan kita. Waktu saya kecil, saya pernah nyaris tenggelam dan cukup dalam. Tetapi dengan cara yang ajaib, saya tidak tahu siapa yang menolong saya. Ketika saya cuma melihat dari air yang dalam itu ada titik terang di atas saya yang kecil, kelas 2 SD, makin tenggelam, saya cuma lihat titik gitu, mungkin udah separuh hilang kesadaran. Lalu saya merasakan ada orang yang mengangkat tangan saya, sehingga saya bisa naik ke atas lagi. Sesampainya di atas, saya tidak melihat seorang pun ada di situ. Siapa? Ya mungkin ada orang memang, tapi rasanya kenapa saya tidak bisa ketemu orang itu. Tapi siapapun itu, kalau kita dalam situasi itu, kita bisa merespon dengan dua hal. Kalau kita tidak menjaga diri kita untuk tetap lurus kepada Tuhan, kita bisa melihatnya, oh itu mah kebetulan ada arus yang mendorong naik, bisa gitu ya. Atau ya syukurlah, hoki aja, nggak sampai tenggelam. Tapi Bapak Ibu, tidak ada satupun anak Tuhan yang Tuhan tidak kenali dan ketahui. Apapun yang menjadi kebutuhannya dia tahu. Rambut di kepala kita ini dia tahu kalau jatuh. Masakan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan tidak sertai, Tuhan tidak lihat. Mari lihat bagaimana Tuhan sudah hadir di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dalam pekerjaankah? Dalam rumah tangga? Di dalam studi? Di dalam usaha? Kadang-kadang Tuhan izinkan masalah, Tuhan izinkan kesulitan untuk membuat kita menerobos keluar dari kenyamanan-kenyamanan kita. Untuk mendorong kita kembali datang kepada Tuhan, untuk melihat apa yang menjadi penting, menjadi fokus di dalam kehidupan ini. Jangan-jangan kita terlalu sibuk dengan rutinitas-rutinitas ini, sehingga akhirnya kita lupa kepada siapa kita harus mengagungkan segala pujian, kehormatan itu. Bukankah karya ciptaannya yang agung itu yang membuat kita bisa ada sampai saat ini? Itu adalah kedahsyatannya Tuhan. Para orang tua kita bisa melihat anak-anak bertumbuh baik. Siapa yang bisa menjadikannya? Apakah ia hanya karena makanan-makanan yang diberikan yang sehat itu, maka dia bisa bertumbuh, berhikmat, makin besar? Gak cukup dari makanan, pasti lebih banyak dari itu. Bagaimana kita disertai oleh Tuhan, luar biasa.
Termasuk ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami pergumulan. Kalau kita melihat bahwa anugerah keselamatan di dalam Kristus itu sudah memenuhi diri kita, maka hal-hal masalah-masalah itu membuat kita kembali lagi menyerahkannya kepada Tuhan. Saya suka dengan istilah kalibrasi. Kita terus mengkalibrasi lagi diri kita. Ini aku udah menyimpangkah? Aku udah mulai nih, tidak fokus lagi. Tentu Tuhan ingin kita berkarya di dalam konteks kehidupan kita. Kita yang bekerja, kita yang berusaha. Di dalam konteks masing-masing itulah bagaimana kita sebagai orang-orang percaya hidup dalam syukur yang nyata. Hidup syukur yang nyata bagaimana? Bukan syukur yang cuma kita katakan saya bersyukur. Kita menyanyi dengan pujian yang luar biasa tadi. Bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur, tapi syukur itu ada buktinya. Sehingga mari kita bertanya pada diri kita, apa respons kita? Jika kita adalah orang-orang yang menyadari bahwa kita sudah ditebus oleh Kristus, kita dipelihara dan disertai kehidupannya hingga saat ini, yang membuat Bapak Ibu dan saya ada di ruangan ini, itu undangan Allah. Allah sendiri yang menggerakkan kita punya kerinduan untuk datang beribadah di tempat ini. Bukankah itu pemeliharaan Tuhan supaya kita tetap dengar firman lagi, bersekutu bersama-sama saudara seiman? Kita tidak bisa sendiri. Kita butuh komunitas agar kita dapat bertumbuh. Sehingga respons kita, saya mengusulkan ada dua hal. Respons syukur kita secara vertikal kepada Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bersyukur di dalam doa. Sehingga bersyukur itu mengubah cara kita berdoa. Dari yang sebelumnya kalau kita berdoa, kita memberikan daftar permintaan kepada Tuhan, itu tidak salah. Tapi mari kita melatih diri kita untuk bersyukur, mengingat banyak hal yang bisa kita syukuri di dalam kehidupan kita. Jika saya tidak mensyukuri karya Allah di dalam hidup saya tadi di kebaktian umum 1, maka saya tidak batuk-batuk, maksud saya sampai saat ini pun, maka itu akan berlalu begitu saja. Seperti halnya, ya kebetulan aja gitu. No, saya meyakini pemberitaan firman ini pekerjaan Allah. Bapak Ibu Saudara diizinkan mendengarkan isi hati Allah. Allah memakai hamba-hamba Tuhan yang melayani, termasuk saya di tempat ini. Maka dia juga akan berbicara dan memakai saya sebagai alatnya. Maka mendisiplinkan diri kita untuk bersyukur itu akan mengubah cara kita berdoa. Tuhan, aku bersyukur karena ini. Aku bersyukur karena ini. Aku bersyukur untuk gereja ini. Aku bersyukur untuk pergumulan yang Tuhan berikan padaku. Aku bersyukur, aku gelisah hatinya karena ini dan itu. Aku bersyukur Tuhan tegur aku, ingatkan aku akan satu kesalahan. Aku bersyukur Tuhan bukakan satu hal. Tuhan berikan visi, Tuhan berikan keinginan, Tuhan berikan pertolongan, Tuhan bukakan jalan. Tuhan sertai, Tuhan dampingi. Bahkan Tuhan sertai anak-anak yang tidak ada bersama dengan kita di rumah. Apa yang akan terjadi jika bukan Tuhan yang menyertai? Kita bersyukur, terlebih dari itu semua, keselamatan yang Tuhan berikan. Sehingga mendisiplinkan diri bersyukur itu mengubah cara kita melihat dan berdoa. Ketika kita berdoa, kita juga berdoa bagi pekerjaan pemberitaan Injil. Kita berdoa jika ada orang-orang yang belum percaya, mungkin tidak semua orang digerakkan untuk menyampaikan satu kalimat yang lugas tentang apakah kamu mau terima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamatnya.
Tapi paling tidak kehadiran kita bisa berdoa bagi pekerjaan pemberitaan Injil. Berdoa bagi orang-orang lain yang belum mengenal Kristus, sehingga dapat mengenal Kristus. Seperti perintah Rasul Paulus di Kolose 4 ayat 2. Hendaklah kalian berdoa dengan tekun dan siap siaga sambil mengucap syukur kepada Allah. Tekun, kata tekun ini berarti terus menerus. Tidak sekali saja. Terus menerus, berulang-ulang. Berulang-ulang sambil kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga sambil mengucap syukur, mengarahkan hati kita kepada Tuhan, maka Dia akan membukakan hikmat bijaksananya bagi kita. Demikian juga kita akan dibukakan untuk mendoakan banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Itu secara vertikal. Yang berikutnya adalah secara horizontal. Dalam relasi kita kepada sesama. Kita melihat bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan kita, di dalam komunitas. Allah telah memelihara kita, maka Dia mengharapkan kita bisa memberi respons atas itu semua dengan penuh tanggung jawab. Bagaimana kita dapat bertanggung jawab, saudara-saudara? Menggunakan setiap kesempatan yang ada dengan bijaksana. Kesempatan. Ketika kita berjaga-jaga, kita terus terkoneksi dengan Allah dalam apapun yang kita lakukan, maka Tuhan akan berikan momen-momen di dalam kehidupan kita, di mana kita bisa menyatakan siapa Kristus. Tuhan akan berikan momen-momen kesempatan kita bisa menolong orang lain. Kita bisa menjadi perpanjangan kasih Allah bagi orang lain. Pemeliharaan Allah yang sudah ada bagi kita, kalau kita respons kepada Allah tentunya, kita akan nyatakan kepada sesama kita. Kita menggunakan setiap kesempatan dengan bijaksana. Termasuk di dalamnya adalah perkataan kita. Sehingga kita tidak menjadi garam yang hambar, yang sudah selayaknya dibuang. Tapi perkataan kita adalah perkataan yang memberi dampak, menginspirasi orang untuk kembali datang kepada Tuhan. Betapa banyak anak-anak Tuhan yang merasa sendiri menjalani kehidupan yang berat ini. Jangan-jangan kehadiran kita sekedar menyapa, mengatakan, Tuhan melihatmu, Tuhan mengasihimu. Jangan hilang pengharapan. Tetap percaya. Kalau kamu butuh tempat untuk cerita, kamu boleh datang kepada saya. Kamu bisa berkeluh kesah. Adakah kita memberi ruang diri kita bagi orang lain untuk menyatakan kasih Tuhan dalam hidup kita? Adakah perkataan yang penuh kasih itu ada di dalam diri kita? Saya teringat ketika dulu saya kecil, saya pernah ikut orang tua ke Makassar, di sana tinggal. Buat seorang anak, perpindahan kota, teman yang berubah itu cukup stressful, ya, membuat tidak nyaman. Saya tidak ketemu dengan teman-teman yang cocok, karena budaya juga berbeda. Guru wali kelasnya juga nggak bisa mengerti saya. Wah, itu masa-masa yang sangat sulit. Di sini ada Bapak guru ya yang melayani sebagai guru. Peran guru itu sangat luar biasa. Saya ingat ada satu orang guru yang dengan kasih mengatakan, sini Nosta, duduk sebelahku. Saya ingat perawakannya, sini. Dia nggak melakukan apa-apa, dia cuman sini dekat sama aku. Sambil saya mengerjakan tugas-tugas, saya nyaman dekatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kadang-kadang kita berpikir ini harus hal-hal yang besar. Tapi setia dalam perkara kecil, lakukan hal yang kecil. Nyatakan kasih itu sebagai ekspresi syukur kita kepada Tuhan.
Seperti yang Rasul Paulus katakan di dalam Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Mengapa kita sering merasa, orang percaya sering merasa sendiri? Karena kita saling berdiam diri. Tidak mau berbicara satu dengan yang lainnya, menutup diri, mengatakan aku baik-baik saja. Jerry Bridges bilang hati-hati kalau kita merasa kita baik-baik saja. Kita bisa terjebak dalam circle, dalam lingkungan yang aku baik-baik aja. Aku harus memperlihatkan baik-baik saja. Apakah ia benar baik-baik saja? Kebenaran, kebaikan hanya di dalam Kristus. Maka kita perlu lagi minta hikmat bijaksananya. Relasi kita dengan Allah yang baik dipulihkan, maka relasi kita dengan sesama dan dengan diri itu semakin dipulihkan. Sehingga Bapak Ibu, lewat kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, kita melihat hidup syukur atas anugerah Allah itu, maka kita akan menunjukkan kehidupan kita sebagai saksi Kristus dimanapun. Ibu rumah tangga, oh jelas, kehadiran kita ibu rumah tangga berinteraksi paling banyak dengan masyarakat. Adakah kehadiran kita sebagai seseorang di masyarakat menjadi saksi? Orang melihat, berbeda orang ini ya, gitu. Entah lewat perkataan, lewat sikap, cara. Mohon maaf, saya ibu-ibu juga. Kadang-kadang kalau nggak nawar tuh kesel ya rasanya ya. Tapi kalau kita pergi ke supermarket, kita nawar nggak, ibu-ibu? Kita nggak tawar. Tapi kalau belanja di orang yang langsung tidak di toko, nawar kadang-kadang, ya jangan terlalu banyak lah. Kira-kira aja begitu, sepantasnya bagaimana. Hidup sebagai saksi Kristus itu nyata dalam keseharian, itu bukan konsep, itu bukan di awang-awang, itu nyata. Cara kita memperlakukan orang lain, cara kita menyampaikan terima kasih, pernyataan maaf kita, menghargai orang lain, itu ekspresi syukur kita pada Allah. Kedua adalah kita menjaga, kita mengejar hidup kudus. Bukan supaya dilihat kudus, supaya dilihat baik, bukan. Tapi karena kita sadar akan anugerah Allah yang besar itu di dalam hidup kita, maka kita akan mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, menjaga hidup kudus kita. Kita akan mendisiplinkan diri kita begitu rupa. Jatuh bangun di dalam dosa ini. Saya tahu, saya bergumul di sini. Tuhan tolong saya. Saya mau pulih, saya mau lebih baik lagi. Kita menjelang bulan-bulan terakhir ya. Kita sudah di November, tinggal 1 bulan lagi tahun 2025. Terasa cepat sekali bulan-bulan ini. Mari ini mungkin kesempatan kita kembali mengingat, merenungkan. Bersyukur untuk apa? Bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Mungkin ada yang mengatakan, iya tapi masalahnya belum selesai. Iya masalah belum selesai, tapi kita masih ada sampai saat ini, masih hidup, masih ada bersama-sama. Bukankah itu sesuatu yang perlu kita syukuri? Seperti orang melihat gelas separuh isi atau separuh kosong. Ya tinggal setengah. Separuhnya sudah habis. Tapi ada orang yang melihat, puji Tuhan masih setengah. Kadang-kadang kita perlu, bukan kadang, kita memang harus terus mendisiplinkan diri kita di dalam firman dan relasi kita dengan Tuhan. Sehingga kita menjadi orang yang terus bertumbuh. Hidup syukur kita bukan cuma di dalam perkataan, tapi nyata dalam keseharian. Menjadi kesaksian bagi orang lain. Sehingga orang semua datang kepada Kristus. Bayangkan jika semua di antara kita hidup di dalam terang-terang kecil itu. Di lingkungan ini, bukankah damai sejahtera itu datang dan diberikan bagi lingkungan di sekitar kita? Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, berdoa dengan syukur.
juga mendukung pekerjaan pemberitaan Injil. Mendukung orang-orang yang terlibat di dalamnya. Mendukung pelayan-pelayanan untuk membuat Injil ini makin tersebar. Kami di STT Amanat Agung juga meyakini bahwa gereja-gereja GKY mendukung pelayanan kami dan kami sangat bersyukur untuk itu. Tetaplah mendukung pelayanan-pelayanan pendidikan, IPK, bagaimana jemaat-jemaat Tuhan dari kecil dididik dengan baik gereja, bertumbuh dengan baik di dalam komunitas yang memuliakan nama Tuhan. Dan juga Bapak Ibu juga dapat mendukung dengan mengizinkan jika ada anaknya atau anggota keluarganya terpanggil menjadi hamba Tuhan. Banyak keluarga yang jangan jadi hamba Tuhan. Ya, setiap orang punya pilihan. Tapi jika Tuhan memanggil, adakah kita mau berbagian di dalamnya? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur. Kami adalah orang-orang yang beroleh anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk karya keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Tuhan, terlalu besar, terlalu indah bagi kami. Kiranya sebagai orang-orang percaya yang semakin hari bertumbuh, makin dewasa, kami tidak lagi fokus melulu pada diri kami. Tapi kami mau menghadirkan diri kami menjadi saksi bagi dunia yang gelap ini. Sehingga dunia melihat Kristus melalui kehidupan kami. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan, kuatkan, teguhkan mereka. Di saat-saat dimana mulai ada pemikiran penyimpangan, Tuhan Allah Roh Kudus yang mengingatkan, menegur, menguatkan, mendorong mereka untuk kembali kepadamu Tuhan. Engkau yang mengetahui segala pergumulan, permasalahan dalam kehidupan mereka. Jangan biarkan mereka hilang pengharapan. Karena pengharapan hanya ada di dalam-Mu, ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama-sama. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.